Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nela Nurrahmi. Saya dari kelas 2B, mahasiswi sarjana Stikes Sukabumi. Nah, di video kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada orang dewasa. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah suatu proses pemeriksaan tubuh pasien untuk menentukan ada atau tidaknya masalah fisik. Nah, tujuan pemeriksaan fisik itu sendiri adalah untuk mendapatkan informasi valid tentang kesehatan pasien. Assalamualaikum, permisi Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, saya Perawat Nala. Saya mahasiswi Stikes Sukabumi, yang mana di sini saya dinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, Bu. Ya, Apakah benar ini dengan Ibu Salma? iya betul. Baiklah Ibu, tujuan saya di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan Ibu. Nah, baiklah Ibu, waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baiklah Ibu, nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk mempersiapkan alat-alatnya ya, Bu. Baik. Setelah itu memakai masker, lalu memakai handscoon. Lalu setelah memakai handscoon, mendekatkan alat, siapkan alat. Nah, setelah itu menanyakan kesediaan pasien. Ibu, apakah Ibu sudah siap? Sudah. Setelah itu menyiapkan lingkungan. Lalu yang pertama kita akan mengecek suhu pasien dengan menggunakan termometer. Suhu tubuh normal. Lalu setelah itu kita lakukan tensi, tekanan darah, memeriksa tekanan darah pasien. Tekanan darah normal. Lalu setelah itu kita memeriksa simetris kepala. Simetris ya. Lalu setelah itu kita memeriksa warna rambut. Ibu, warna rambutnya hitam ya, Bu. Lalu setelah itu kita memeriksa distribusi kepala. Ibu, simetris ya kepalanya. Nah, lalu setelah itu kita memeriksa rambutnya rontok atau tidaknya rambut. Ibu, rambutnya tidak rontok ya, dan juga tidak patah. Nah, selanjutnya kita memeriksa kulit di kepala. Siap, Bu. Nah, setelah itu kita memeriksa kebersihan di kepala juga. Bersih ya, Bu, tidak ada luka. Nah, setelah itu kita memeriksa ada tidaknya luka di kepala. Bersih, tidak ada luka. Lalu setelah itu kita memeriksa kesimetrisan wajah. Simetris ya, Bu. Nah, setelah itu kita memeriksa warna kulit wajah. Bersih ya, Bu, warna putih. Nah, setelah itu kita memeriksa odema pada wajah. Simetris ya, Bu. Nah, setelah itu kita memeriksa mata, kesimetrisan mata. Simetris ya, Bu. Nah, lalu setelah itu kita periksa kesimetrisan alis. Simetris ya, Bu, alisnya sama. Nah, setelah itu kita memeriksa kelopak mata. Simetris ya, Bu, tidak ada kemerahan. Nah, lalu setelah itu kita memeriksa bulu mata. Cantik ya, Bu, bulu matanya dan tidak rontok. Nah, lalu setelah itu kita memeriksa konjungtiva. Konjungtivanya normal ya, Bu, tidak ada kemerahan dan tidak pucat. Nah, setelah itu kita memeriksa warna selera. Baik, Ibu, ini warna apa, Bu? Warna putih. Bagus, Ibu, betul ya. Nah, Ibu, setelah itu kita memeriksa pigment. Normal ya, Ibu, tidak ada kemerahan. Lalu setelah itu kita memeriksa pterygium. Normal ya, Ibu, tidak ada kemerahan, tidak pucat. Nah, setelah itu kita memeriksa warna pupil. Hitam ya, Bu, sama. Nah, setelah itu kita memeriksa bola mata ke kanan dan ke kiri. Ibu, ke kanan ke kiri, ke atas dan memutar. Ibu coba lihat tangan saya. Kanan, kiri, atas, dan memutar. Normal ya, bagus. Nah, setelah itu kita memeriksa ketajaman penglihatan. Baik, Ibu, coba ini bacaan apa? Tensi. Normal ya, Bu, ketajaman penglihatannya. Nah, lalu setelah itu kita memeriksa kesimetrisan hidung. Simetris ya, Bu. Lalu setelah itu kita memeriksa pelurusan tulang paranosalis.
Terus ya ibu tulang trombosalisnya. Nah lalu setelah itu kita memeriksa rongga hidung. Kita periksa rongga hidung ya bu, apakah ada pengeluaran atau fluid. Tidak ada ya bu, bersih, normal. Nah lalu setelah itu kita memeriksa daya penghirup. Nah ibu di sini saya ada tiga aroma. Nah coba ibu tebak wanginya wangi apa? Kayu putih. Nah ibu betul kayu putih. Nah ibu coba ini yang kedua, ini wangi apa? Parfum. Ibu betul. Nah ini yang terakhir ibu coba ini wangi apa? Antiseptik. Hand sanitizer. Ibu betul. Normal ya. Nah lalu setelah itu kita memeriksa kesimetrisan mulut. Normal ya bu, mulutnya. Nah lalu setelah itu kita memeriksa warna bibir. Ini ya ibu, normal. Nah setelah itu kita memeriksa kelembaban bibir. Lembab ya ibu, tidak kering. Nah lalu setelah itu kita memeriksa luka atau pecah-pecah pada bibir. Bibirnya tidak pecah-pecah dan tidak ada luka ya bu. Setelah itu kita memeriksa rongga mulut. Coba ya ibu. Bersih ya ibu rongga mulutnya. Lalu setelah itu kita memeriksa faring dan laring. Oke ibu, coba buka mulutnya lagi. Normal ya ibu faring dan laringnya. Nah setelah itu kita memeriksa gusi dan gigi. Ibu maaf ya, coba buka mulutnya kembali. Gusinya normal ya ibu, tidak ada kemerahan. Giginya juga tidak ada bolong, normal, bersih. Nah lalu setelah itu kita memeriksa lidah. Ibu maaf, lidahnya normal, tidak ada kemerahan. Lalu setelah itu kita memeriksa daya pengecapan. Ibu coba ini rasanya apa bu? Manis. Ibu, nah coba ini bu rasanya apa? Asin. Ibu ini sama ibu ini bu rasanya apa? Asam. Ya ibu betul ya. Nah setelah memeriksa daya pengecapan, berikan pasien minum. Ibu minum ya ibu. Lalu setelah itu kita memeriksa simetrisan telinga. Simetris ya ibu. Nah setelah itu kita memposisikan pasien ke arah kiri dan ke kanan untuk memeriksa dalam telinga. Ibu ke kiri. Ibu simetris. Simetris. Nah lalu setelah itu kita memeriksa peradangan pada telinga apakah dengan cara menekan. Sakit tidak ibu? Tidak. Normal berarti ya. Setelah itu kita memeriksa telinga tengah dengan cara menarik pencak pin. Apakah ada keluaran atau ke dalam telinga dan warnanya bagaimana? Normal ya. Lalu setelah itu kita memeriksa telinga dengan ujung mata apakah sejajar atau tidak. Ibu maaf ya, sejajar, normal ya. Nah setelah itu kita memeriksa ke telinga yang sebelah kiri, samakan dengan yang tadi. Lalu setelah itu kita memeriksa ketajaman pendengaran dengan uji gesek pada telinga. Nah satu telinga ditutup. Tutup ibu, dan ya. Dengar ya bu, jelas, Terdengar. normal berarti ya. Lalu setelah itu kita memeriksa kesimetrisan leher. Simetris ya bu. Nah lalu setelah itu kita memeriksa apakah ada kelenjar tipoid atau tidak. Tidak ya, tidak ada pembekakan kelenjar tipoid. Nah lalu setelah itu kita memeriksa apakah ada kelenjar getah bening. Tidak ada pembekakan kelenjar getah bening, normal. Nah lalu setelah itu kita memeriksa range of motion atau room pada leher. Nah ibu, punten ya, dengan cara diputar-putar. Ibu sakit tidak? Tidak, berarti normal ya. Lalu setelah itu kita memeriksa kesimetrisan dada. Dada simetris. Setelah itu kita memeriksa bentuk dada. Bentuk dada simetris sama. Selanjutnya kita memeriksa kebersihan apakah ada luka atau tidak di dada. Oh ibu, ternyata ini di dadanya ada luka ya bu. Ternyata ada luka. Setelah itu kita memeriksa bulu dada. Tidak ada bulu dada ya bu.
Lalu setelah itu memposisikan pasien duduk jika memungkinkan, karena pasien ini memungkinkan jadi bisa duduk. Nah setelah itu kita memeriksa kesimetrisan punggung dan kebersihan punggung, simetris. Lalu setelah itu kita memeriksa bentuk tulang punggung. Lalu kita periksa pengembangan paru. Coba ibu tarik nafas, hembuskan. Sakit tidak bu? Tidak. Lalu kita memeriksa vokal premitus. Coba ibu katakan 7 lagi normal. Nah setelah itu kita memeriksa keutuhan tulang dengan palpasi normal. Lalu setelah itu kita periksa ginjal dengan purofasi daerah kanan dan kiri lunggang. Sakit tidak bu? Lalu memeriksa keuuhan tulang belakang dengan palpasi. Sakit gak bu? Oh ya. Memposisikan klien seperti semula. Nah, lalu kita memeriksa kesimetrisan abdomen, simetris ya. Nah lalu selanjutnya kita memeriksa apakah ada luka di kulit abdomen atau ada bekas luka. Oke ibu, bersih, tidak ada bekas luka. Nah setelah itu kita memeriksa bising pada area abdomen dengan cara memakai stetoskop. Oke ibu, masing-masing 1 menit penuh normal. Nah lalu setelah itu kita memeriksa palpasi ginjal pada limpa, ginjal kiri pada limpa. Sakit tidak ibu? Sudah ya, normal. Nah selanjutnya kita melakukan palpasi pada ginjal kanan dan hati. Sakit gak bu? Lalu melakukan palpasi pada seluruh abdomen. Sakit tidak bu? Tidak, normal. Lalu melakukan belas pada kandung kemih normal. Lalu melakukan palpasi pada ulu hati. Sakit nggak bu? Tidak. Nah lalu kita lakukan memeriksa pada area apendik dengan menepukan lutut. Coba ibu tepuk. Normal. Nah lalu kita melakukan memeriksa tanda morfi. Coba ibu tarik nafas. Sakit nggak bu? Normal. Nah setelah itu kita memeriksa lingkar pada perut. Lalu setelah itu kita memeriksa kesimetrisan tangan, simetris ya bu. Lalu setelah itu kita melakukan kelembapan pada tangan, lembab ya bu. Lalu kita memeriksa kehangatan pada tangan, normal. Lalu kita memeriksa kelengkapan jari, normal, ada 5. Nah setelah itu kita memeriksa kebersihan pada kuku, bersih. Lalu setelah itu kita memeriksa kapilari atau CRT dengan diwakili 1 tangan. Lalu setelah itu memeriksa refleks tricep dan bicep dengan menggunakan alat. Lalu setelah itu memeriksa rom pada sendi jari, sendi semua tangan. Bentar. Sakit ya, Bu? Lalu memeriksa ekstremitas bawah, memeriksa kesimetrisan kaki, simetris, lalu ke kelengkapan jari, lengkap ya, ada 5 bu. Nah lalu kelembaban kulit pada kaki, lembab, kehangatan, normal, tidak dingin. Lalu memeriksa adanya varises atau tidak ada varises. Nah setelah itu gradiasi pitting edema, lalu si RT, lalu memeriksa rom pada kaki dengan cara memutar, lalu melakukan memeriksa refleks patella. Bapak Ibu, saya akan memeriksa bagian genitalia Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nah, jika pasien bersedia, kita bantu membuka pakaian bawah pasien. Oke Ibu, setelah itu kita posisikan pasien dorsal recumbens seperti ini. Setelah itu kita memeriksa kebersihan dan kelengkapan genitalia, bersih. Setelah itu kita memeriksa keluaran cairan di dalam genitalia, bersih. Setelah itu kita posisikan pasien SIM
seperti ini. Nah, kita periksa apakah kebersihannya, apakah ada perisos, tidak ada perisos, bersih. Setelah itu kita periksa apakah ada hemoroid, tidak ada hemoroid. Setelah itu kita posisikan pasien supin kembali seperti tadi. Lalu rapihkan pakaian pasien, dipakaikan lagi. Selanjutnya memeriksa berat badan pasien. Ibu 56 ya Bu. Nah, setelah itu kita memeriksa tinggi badan pasien. 167. Baiklah Ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan tindakan pemeriksaan fisik tadi? Nyaman. Nah, baiklah Ibu. Nah, tadi hasil pemeriksaannya, suhu Ibu normal, tekanan darah 120/80 normal. Lalu nadi 80 kali per menit normal ya Bu. Nah, tadi dari ujung kepala sampai kaki suhunya normal, tetapi tadi ada luka ya Bu di bagian dada Ibu. Nah, baik Ibu, nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan perawatan luka pada dada Ibu ya, dekat dada Ibu. Baik. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi. Mari Bu. Assalamualaikum. Mari. Waalaikumsalam. Lalu setelah itu membereskan alat, membuka handphone dan suhu dan suhu.